Kita sudah tiba di Yeremia pasal yang kelima dalam program Bible Everyday. Sebelum saya akan mengupas ayat demi ayat dalam pasal ini, saya ingin bertanya kepada Anda semuanya. Jika Anda bisa memilih, manakah yang akan Anda pilih? Berita yang benar-benar terjadi atau berita hoax saja? Sesuatu yang asli atau sesuatu yang palsu? Saya rasa Anda akan memilih berita yang benar. Saya rasa Anda akan memilih sesuatu yang asli, bukan yang palsu, apalagi sesuatu yang berbau hoax. Lalu kemudian kalau saya mengajukan pertanyaan kepada Anda lagi, pemimpin mana yang Anda inginkan? Pemimpin yang memimpin dengan benar ataukah pemimpin yang memimpin dengan semena-mena? Saya rasa ini pun jawaban yang sangat mudah untuk Anda jawab. Anda tentu menginginkan pemimpin yang benar, pemimpin yang takut akan Tuhan, bukan pemimpin yang semena-mena dalam memimpin kita semuanya. Tetapi yang menarik adalah kalau kita membaca Yeremia pasal yang kelima, khususnya di ayat yang ke-31. Karena firman Tuhan menulis seperti ini, para nabi bernubuat palsu. Jadi seperti yang saya katakan di awal, berita mana yang Anda ingin dengar? Berita yang palsu atau hoax? Ataukah berita yang sejati, berita yang benar-benar murni adanya? Kita menginginkan berita yang murni, berita yang asli. Tetapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mari kita lihat lagi. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Kata yang menarik adalah jelas-jelas umat Tuhan tahu para nabi bernubuat palsu, para imam memimpin dengan sewenang-wenang. Tetapi umat Tuhan justru menyukai yang demikian. Kenapa menyukai yang demikian? Tentu saja karena umat Tuhan pun kompromi dengan dosa. Mereka hidupnya juga jahat di mata Tuhan. Jadi ketika dipimpin dengan pola kepemimpinan yang seperti itu, tentu saja buat mereka tidak menjadi masalah. Justru kalau para nabi menyampaikan sesuatu yang benar dan para imam memimpin mereka dengan benar, itu akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Itu akan membongkar zona nyaman mereka, khususnya dalam kehidupan dosa mereka. Jadi dipimpin oleh nabi palsu, dipimpin oleh imam yang jahat buat mereka tidak menjadi masalah, sebab mereka pun melakukan hal yang jahat. Namun ironisnya adalah dengan keadaan moral seperti itu, dengan keadaan spiritual seperti itu, mereka masih berkata seperti ini. Kalau Anda baca ayat yang kedua di Yeremia pasal yang kelima, sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Mereka berkata demi Tuhan yang hidup, mereka masih mengatasnamakan Tuhan. Dengan kata lain, mereka masih beribadah kepada Tuhan, mereka masih percaya kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka memungkiri keberadaan Tuhan yang sejati itu. Lalu kemudian, kenapa mereka melakukan hal itu? Jawabannya kita temukan di ayat yang ke-12. Karena mereka berpikir itu baik-baik saja. Ayat yang ke-12 dikatakan mereka memungkiri Tuhan dan berkata Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Saya jelaskan lagi. Bangsa Israel dipimpin oleh nabi palsu, dipimpin oleh imam yang semena-mena. Mereka setuju-setuju saja karena mereka pun melakukan hal yang sama. Mereka justru nyaman dengan pemimpin yang sama, setipe dengan mereka, yaitu berbuat dosa. Lalu kemudian mereka masih begitu percaya diri bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa. Mereka sangat yakin malapetaka tidak akan menimpa mereka, perang dan kelaparan tidak akan mereka alami. Dari hal ini kita tahu persis bahwa mereka jelas-jelas sadar mereka berbuat dosa. Tapi mereka yakin nggak mungkin ada hal yang buruk menimpa mereka.
Lalu kemudian kita lihat sekarang jawaban Tuhan buat mereka apa. Kita loncat ke ayat 29. Inilah respon Tuhan ketika melihat umat Tuhan dengan enteng berkata, tidak mungkin kita kena hukuman Tuhan kalaupun kita berbuat dosa. Ayat 29, masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Ingat, mereka menganggap sepi kemurahan Tuhan. Mereka bahkan menutup mata untuk hal-hal yang bersifat kekudusan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak ada. Kalaupun ada, Tuhan tidak mungkin menghukum. Ini namanya mempermainkan Tuhan. Dan respon Tuhan adalah, masa aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini. Dengan kata lain, saya bisa simpulkan, tidak ada setiap dosa yang dibiarkan Tuhan begitu saja. Setiap dosa selalu melahirkan konsekuensi. Selalu ada akibat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita menyia-nyiakan kemurahan Tuhan, kalau kita menginjak-injak kasih karunia Tuhan, maka disiplin Tuhan, hukuman Tuhan itu pun akan menimpa kita. Masalahnya banyak orang Kristen berpikir kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betul, itu ayat firman Tuhan berlaku kepada orang yang sungguh-sungguh bertobat. Ingat, sungguh-sungguh bertobat, bukan tomat, tobat, kumat. Bukan orang-orang yang mempermainkan Tuhan. Ayat itu tidak berlaku bagi orang yang menginjak-injak kasih karunia, mempermainkan Tuhan. Dengan entengnya mereka berbuat dosa karena berpikir bahwa dengan mudah Tuhan mengampuni mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai hal yang menimpa bangsa Israel juga menimpa kepada kita hanya karena kita mempermainkan Tuhan dan menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Ingat bahwa pengampunan Tuhan disediakan bukan untuk disalahgunakan. Karena itu, jadilah orang Kristen yang sungguh hidupnya takut akan Tuhan dan memiliki pertobatan yang sejati. Tuhan memberkati.